antara lain mengidentifikasi informasi dari teks dulu. Untuk mendapatkan informasi dari teks, maka kita perlu membaca cermat teks tersebut. Bacalah teks yang berjudul iklim, cuaca, dan perubahannya. Kemudian, temukan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama antara lain, cuaca merupakan suatu gejala alam. Kemudian, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Pada paragraf kedua, informasinya antara lain, iklim menyebabkan adanya musim. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Paragraf ketiga, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Jadi, informasi dalam teks bisa terdapat lebih dari 1. Bacalah dengan saksama teks berikut ini, cuaca, musim, dan iklim. Setelah membaca teks dengan saksama, untuk mendapatkan informasi dari teks, kita juga dapat membuat pertanyaan sesuai teks. Contohnya, apa yang dimaksud dengan musim? Pada teks tersebut, kita dapat menemukan jawabannya pada paragraf kedua. Musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu. Pertanyaan kedua sesuai teks, tulislah musim-musim yang terjadi di Indonesia. Jawabannya dapat kalian temukan pada paragraf ketiga. Terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Pertanyaan ketiga, mengapa Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Jawabannya dapat ditemukan pada paragraf keempat. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis khatulistiwa sehingga banyak menerima sinar matahari. Pertanyaan keempat, bagaimana proses terjadinya musim kemarau di Indonesia? Jawabannya dapat ditemukan pada paragraf ketiga. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berhembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai ke Indonesia. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan informasi penting sesuai teks yang dapat kita tulis dalam satu paragraf berikut ini. Demikianlah cara menemukan informasi dari teks. Kita harus membaca teks dengan seksama. Dan kita juga dapat membuat pertanyaan sesuai teks dan mencari jawabannya pada teks tersebut. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang cara menulis dan menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan, sekarang kita akan belajar cara menyusun informasi. Nah, dalam cara menyusun informasi ini dapat kita lakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, membacanya dengan teliti dan saksama suatu bacaan, menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan. Yang ketiga, menuliskan informasi yang terdapat dalam bacaan dengan kalimat efektif. Dan yang keempat, menyusun informasi yang telah ditulis dalam papan informasi yang telah kita buat. Nah, salah satu cara atau langkah menyusun informasi itu adalah menuliskan informasi dalam bacaan dengan kalimat efektif. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, kalimat efektif ini telah ibu jelaskan pada video pembelajaran di subtema sebelumnya. Nah, sekarang ibu akan kembali sedikit mengulang tentang kalimat efektif. Jadi, perhatikan terus video pembelajaran ini ya. Kita sudah biasa dalam membuat sebuah kalimat. Namun, apakah kalimat yang kita buat itu merupakan kalimat efektif? Lalu, apa itu kalimat efektif?
Kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEPI. Kalimat efektif harus sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Lalu, apa ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan. Sedangkan predikat yaitu kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contoh, Andi sedang bermain. Andi merupakan subjek. Bermain merupakan predikat. Contoh yang kedua, kambing itu sedang makan. Kambing merupakan subjek, makan merupakan predikat. Ciri-ciri kalimat efektif yang kedua yaitu memiliki kehematan kata, ringkas dan tidak bertele-tele. Pemborosan kata dalam suatu kalimat akan menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu kata tersebut, sehingga kalimat efektifnya yaitu tamu-tamu duduk di kursi, atau bisa juga para tamu duduk di kursi. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata baku. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Apa itu kata-kata baku? Kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEPI. Contoh kata-kata baku adalah lalu contoh kata-kata tidak baku adalah perhatikan kalimat berikut. Ibu menggoreng banyak ikan-ikan untuk lauk kami sekeluarga. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang tidak efektif. Kata ikan seharusnya cukup ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi lebih efektif. Jadi kalimat efektifnya adalah Ibu menggoreng banyak ikan untuk lauk kami sekeluarga. Budi yang berasal dari Jakarta diubah menjadi Budi berasal dari Jakarta. Karena ia sakit, Andi tidak bermain sepak bola. Kalimat efektifnya menjadi karena sakit, Andi tidak bermain sepak bola. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Kalimat ini tidak efektif karena kelogisan. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi, Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Menurut anak-anak, apakah kalimat itu efektif? Kalimat tersebut menjadi efektif ketika kita ubah menjadi, mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Menurut anak-anak, apakah kalimat itu efektif? Kalimat tersebut menjadi efektif ketika kita ubah menjadi, suasana di pasar sangat ramai. Atau bisa juga, suasana di pasar ramai sekali.